Ada teman yang bertanya kepada saya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Jumat Agung? Saya katakan kepadanya bahwa ada banyak gereja yang sudah menjadi rutinitas merayakan atau menyambut Jumat Agung. Jumat Agung dalam iman Kristen adalah hari Jumat sebelum Paskah yang memperingati penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Jumat Agung adalah salah satu hari yang paling penting dalam kalender liturgi Kristen. Peristiwa Jumat Agung dianggap sebagai puncak dari perjalanan Yesus menuju penebusan manusia. Menurut catatan Alkitab, Yesus disalibkan di Bukit Golgota di Yerusalem pada hari Jumat sebelum Paskah orang Yahudi. Dalam tradisi Kristen, Jumat Agung adalah hari saat Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Pada Jumat Agung, gereja-gereja Kristen sering mengadakan ibadah khusus yang memusatkan perhatian pada penderitaan dan kematian Yesus. Jumat Agung ini sering mencakup pembacaan Alkitab, penghayatan kasih atau kisah penyaliban, pengakuan dosa, doa refleksi, renungan, penghormatan terhadap salib. Nah, banyak orang Kristen juga berpartisipasi dalam proses salib pada Jumat Agung yang melibatkan mengikuti jejak perjalanan Yesus menuju penyaliban. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui Jumat Agung? Dalam ajaran Kristen, Jumat Agung mengandungi makna yang mendalam. Pada hari ini, umat Kristen mengingat dan merenungkan penderitaan, kematian, dan pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban yang diberikan untuk menebus dosa umat manusia. Beberapa ajaran terkait dengan Jumat Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengorbanan kasih. Jumat Agung mengajarkan tentang pengorbanan kasih Kristus yang dianggap sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia. Yesus Kristus dipercaya telah mengorbankan dirinya sendiri dengan sukarela untuk menebus dosa-dosa umat manusia, sehingga mereka dapat berhubungan kembali dengan Allah. Yang kedua, pengampunan dan pemulihan. Jumat Agung mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan pemulihan. Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk menghapus dosa manusia dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menerima pengampunan dan pemulihan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kesetiaan dan kepatuhan. Jumat Agung mengajarkan tentang kesetiaan dan kepatuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Yesus dipercayai telah mengikuti kehendak Allah hingga titik kematian di atas kayu salib. Ini menunjukkan contoh kesetiaan dan kepatuhan yang diharapkan juga dari umat Kristen. Yang keempat, kesadaran akan penderitaan.
Jumat Agung mengajarkan umat Kristen untuk memiliki kesadaran yang lebih dalam akan penderitaan dan keperluan sesama manusia. Melalui perenungan tentang penderitaan Kristus, umat Kristen diajak untuk mengasihi dan membantu mereka yang menderita di dunia ini. Bagaimana kita menerapkan ajaran yang didapat dalam Jumat Agung? Bagi umat Kristen, menerapkan ajaran Jumat Agung dalam kehidupan sehari-hari dapat melibatkan praktik-praktik sebagai berikut. Yang pertama, refleksi dan meditasi. Jumat Agung adalah waktu yang tepat untuk merenungkan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Kita dapat mengambil waktu untuk berdiam diri, memikirkan arti penting dari kematiannya, dan memperkuat hubungan rohani dengan Tuhan melalui meditasi dan doa. Yang kedua, pengampunan. Jumat Agung mengajarkan tentang kasih dan pengampunan. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan dengan memaafkan orang-orang yang telah melukai atau menyakiti kita. Menyadari pengampunan Yesus Kristus kepada kita, umat manusia, kita dapat memaafkan orang lain dengan membebaskan diri kita dari perasaan dendam dan kebencian. Yang ketiga, pelayanan. Jumat Agung mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Kita dapat menerapkan ajaran ini dengan melayani orang lain, melalui tindakan kasih, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Kita dapat merefleksikan pengorbanan Kristus dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Yang keempat, penyangkalan diri. Jumat Agung adalah hari penyangkalan diri, di mana Yesus menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita dapat menerapkan ajaran ini dengan mengorbankan kepentingan pribadi, menolak godaan yang tidak sehat, mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Yang kelima, penghormatan dan perenungan. Jumat Agung adalah waktu yang tepat untuk menghormati penderitaan Yesus dan merenungkan arti keselamatan yang diberikannya. Kita dapat menghadiri ibadah Jumat Agung di gereja, mengikuti kebaktian khusus, atau melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan yang mengarahkan perhatian pada peristiwa kematian Yesus. Dalam menerapkan ajaran Jumat Agung dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menghayati nilai-nilai kasih, pengampunan, pelayanan, penyangkalan diri, dan penghormatan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari, kita dapat menghormati makna Jumat Agung dan memperkuat hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Itulah yang saya jelaskan kepada orang yang bertanya tentang apa sebenarnya Jumat Agung ini. Kiranya ini juga dapat menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan memberkati.